Alia, seorang mahasiswi tingkat akhir, baru saja pindah ke sebuah kamar kos di dekat kampusnya. Kamar itu sederhana namun nyaman, dengan sebuah jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang kos. Meskipun terlihat biasa, ada sesuatu tentang kamar itu yang membuat Alia merasa sedikit aneh. Pemilik kos, seorang wanita tua bernama Bu Mira, memperingatkan Alia dengan nada santai, kalau malam-malam dengar suara ketukan, jangan dibuka sembarangan, ya. Biasanya cuma angin. Alia menganggap itu hanya lelucon untuk menakut-nakutinya. Malam pertama Alia berlalu dengan tenang. Ia sibuk menata barang-barangnya dan tidur dengan nyenyak. Namun, malam kedua mulai terasa berbeda. Saat ia sedang membaca di tempat tidur, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketukannya lembut, namun terdengar jelas, tok, tok, tok. Alia menghentikan bacaannya dan memperhatikan pintu. Siapa? Tanyanya, namun tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong kosong yang diterangi lampu redup. Ia kembali ke tempat tidur, berpikir mungkin itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Suara ketukan berulang. Ketukan itu kembali terdengar malam berikutnya, kali ini lebih keras. Alia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Ia memutuskan untuk mengintip dari lubang kecil di pintu. Namun, yang dilihatnya hanya kegelapan. Tidak ada apa-apa di luar. Alia mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengirim pesan ke temannya, Dinda, untuk meminta ditemani, tetapi Dinda sedang tidak bisa datang. Sosok di cermin. Malam itu, Alia mencoba menenangkan diri dengan membaca Al-Quran. Namun, saat sedang membaca, ia melihat sesuatu di cermin yang menggantung di dinding kamarnya. Sebuah bayangan gelap melintas cepat di belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Bulu kuduknya meremang. Ia segera menutupi cermin itu dengan kain, berharap tidak melihat hal-hal aneh lagi. Namun, saat malam semakin larut, suara ketukan itu kembali, kali ini disertai suara pelan yang memanggil namanya. Alia, buka pintunya. Puncak teror. Ketakutan Alia mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk menghubungi Bu Mira, tetapi panggilannya tidak terjawab. Ketukan di pintu semakin keras, seolah ada seseorang yang memaksa masuk. Alia mengunci pintu dengan rapat dan bersembunyi di balik selimutnya. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar hebat, seolah-olah ada yang mencoba membukanya. Alia menangis ketakutan. Saat ia beranikan diri mengintip dari celah selimut, ia melihat sebuah sosok berdiri di tengah kamar. Sosok itu menyerupai seorang perempuan, dengan rambut panjang dan pakaian yang basah seperti habis kehujanan. Sosok itu berdiri diam, menatap Alia dengan mata kosong. Perlahan, sosok itu berjalan mendekat. Alia berteriak dan pingsan. Kisah di balik kamar. Ketika Alia sadar, ia sudah berada di ruang tamu kos, ditemani Bu Mira dan beberapa penghuni lain. Bu Mira menceritakan bahwa kamar yang disewa Alia pernah dihuni oleh seorang mahasiswi bernama Santi. Santi meninggal secara tragis di kamar itu setelah menerima kabar buruk tentang keluarganya. Sejak saat itu, penghuni kamar selalu melaporkan kejadian aneh. Epilog. Alia memutuskan untuk pindah dari kos tersebut ke tempat lain. Namun, ia masih sering dihantui oleh bayangan sosok perempuan itu. Kamar kos itu tetap disewakan, namun tidak ada yang bisa bertahan lama tinggal di sana.